Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Aiman Hakim dari 11 MIPA 4. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang senam lantai. Senam lantai adalah kegiatan olahraga yang cara gerakan dan bentuk latihannya dilakukan di lantai sesuai dengan namanya. Biasanya senam lantai menggunakan matras. Senam lantai juga bisa disebut latihan bebas karena tidak mempergunakan benda-benda atau perkakas untuk latihan seperti balok, tongkat, dan lain-lain. Bila suatu ketika saat senam lantai menggunakan alat, itu hanya untuk menambah ketangkasan, kelemasan, kekuatan, dan keseimbangan. Tujuan senam lantai. Tujuan senam lantai yang pertama adalah daya tahan kardiovaskuler atau daya tahan jantung dan paru-paru atau disebut juga cardiovascular endurance. Yang kedua ada daya tahan otot atau muscle endurance. Yang ketiga ada kekuatan otot, muscle strength. Yang keempat ada kelentukan, flexibility. Yang kelima ada komposisi tubuh, body composition. Yang keenam ada kecepatan gerak, speed of movement. Yang ketujuh ada kelincahan, agility. Yang kedelapan ada keseimbangan, balance. Yang kesembilan ada kecepatan reaksi atau reaction time. Yang kesepuluh ada koordinasi atau coordination. Manfaat senam lantai. Banyak manfaat yang didapatkan setelah melakukan gerakan senam lantai dengan benar. Manfaatnya yaitu pertama ada menjaga kebugaran tubuh, kemudian kesehatan tubuh lebih terjaga, memperbaiki bentuk tubuh yang kurang proporsional, mengurangi berat badan, tubuh menjadi lebih lentur. Sebagai proses dalam pembentukan tubuh, tinggi badan menjadi bertambah, membantu dalam penguatan tulang, proses dalam melentukan bahu, dan meningkatkan percayaan diri. Teknik senam lantai ada sikap lilin, lompat harimau, handstand, handspring, roll depan, dan roll belakang. Yang pertama, sikap lilin. Sikap lilin diawali dengan posisi tidur telentang. Selanjutnya, rapatkan kedua kaki lalu angkat kedua kaki lurus ke atas. Pada gerakan ini, pinggang ditopang oleh kedua tangan. Lalu posisi pundak tetap menempel pada lantai. Pada gerakan sikap lilin ini, kekuatan otot perut fungsinya sebagai pengangkat kaki. Kemudian kelentukan otot pinggang, punggung, dan leher berfungsi memudahkan kedua tangan menopang pinggang. Berikut ini latihan sikap lilin secara bertahap. Tahap permulaan dilakukan dengan bantuan teman yang bertugas menopang pinggul agar tidak terjatuh. Tahap kedua, teman bertugas memegangi kedua kaki bagian atas agar kedua kaki dapat lurus dan rapat. Tahap ketiga dilakukan sendiri tanpa bantuan teman, merupakan pengulangan dari tahap pertama dan tahap kedua. Yang kedua adalah loncat harimau. Secara teoritis, teknik senam lantai loncat harimau ini tidak terlalu jauh berbeda dengan teknik gerakan roll depan. Sehingga dalam teknik ini perlu ada penguasaan gerakan roll depan supaya tidak terjadi cedera dan mempermudah dalam latihan teknik loncat harimau. Berikut ini cara-cara untuk mempermudah gerakan dalam latihan loncat harimau. Sikap jongkok dengan kedua tangan di depan badan, siku ditekuk dan pandangan ke depan. Selanjutnya pandangan ke atas bersamaan dengan gerakan loncatan. Cara kedua yaitu tangan lurus ke depan dan kedua kaki lurus ke belakang. Saat kedua telapak tangan menyentuh matras secara cepat, kedua siku ditekuk dan kepala dimasukkan ke antara kedua tangan. Gerakan ini diteruskan dengan gerak menggelinding yang diawali dari pundak, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Gerakan diakhiri dengan kembalinya sikap jongkok lalu berdiri. Bila belum mampu melakukan semua gerakan, hendaknya didampingi oleh guru atau ahlinya. Yang ketiga ada handstand. Handstand atau berdiri dengan tangan dan dilanjutkan dengan sikap kayang. Untuk melakukan teknik ini bisa latihan secara bertahap. Tahap pertama, lakukan sikap berdiri dengan tenang sampai betul-betul menguasainya. Caranya, pertama, sikap berdiri melangkah. Kedua, letakkan kedua telapak tangan pada matras dengan gerakan mengayunkan kaki ke belakang, ke atas, dan diikuti oleh kaki berikutnya. Pada saat kedua kaki berada di atas, rapatkan dan luruskan serta jaga keseimbangan. Tahap kedua, lakukan sikap kayang hingga benar-benar menguasainya. Caranya pada tahap ini yaitu dengan sikap berdiri membelakangi matras dengan kedua kaki agak dibuka dan diayunkan kedua tangan ke belakang ke atas secara perlahan hingga kedua telapak tangan menempel pada matras. Yang keempat ada handspring. Handspring atau lenting tangan merupakan suatu gerakan bertumpu dengan menggunakan kedua tangan di lantai disertai tolakan atau lemparan salah satu kaki dari belakang ke arah depan dengan atas dan mendarat atas dua kaki hingga berdiri tegak. Mendarat berdasarkan tolakan kaki dan cara mendarat dapat dibedakan atas. Tolakan satu kaki mendarat atas dua kaki, tolakan satu kaki mendarat atas satu kaki, tolakan dua kaki mendarat atas dua kaki. Berikut ini tahap-tahap lenting tangan atau handspring. Latihan melencungkan kedua kaki yang dilanjutkan dengan sikap kayang. Bentuk ini dilakukan dari sikap tidur telentang dan kedua tangan memegang pergelangan kaki teman yang membantu. Latihan melencutkan kedua kaki dilanjutkan dengan sikap berdiri. Cara melakukan bentuk ini sama seperti di atas, hanya bedanya kedua tangan berpegangan dengan teman yang membantu. Latihan melanjutkan kedua kaki dilanjutkan dengan sikap berdiri. Cara ini tidak memerlukan bantuan dari orang lain. Yang kelima, roll depan. Pada dasarnya teknik ini berguling ke depan, atas bagian belakang, tengkuk,
pinggang, punggung, dan panggul bagian belakang. Teknik melakukannya seperti berikut. Dari sikap jongkok, kaki dirapatkan, dilekatkan lutut ke dada. Tangan menumpuk di depan ujung kaki kurang lebih 40 cm. Bengkokkan tangan, letakkan pundak pada matras dengan menundukkan kepala dagu sampai ke dada. Dilanjutkan berguling ke depan. Ketika panggul menyentuh matras, peganglah tulang kering dengan tangan menuju ke posisi semula, itu jongkok. Kesalahan umum yang sering dilakukan ialah tumpuan tangan tidak tepat, tumpuan tangan kurang kuat saat tangan dibengkokkan, bukan bahu yang diletakkan di matras tetapi kepalanya. Gerakan roll tidak lancar dan lain-lain. Roll belakang. Sikap permulaan jongkok, tangan ke depan, kaki rapat. Kepala ditundukkan, kaki menolak ke belakang. Pada saat panggul mengenai matras, kedua tangan dilipat di samping telingan. Telapak tangan menghadap ke atas, siap untuk menumpu. Kaki diayunkan ke belakang melewati kepala, tangan menumpu di matras. Kemudian tangan menolak kuat dan kaki dilipat sesuai ujung kaki mendarat ke sikap jongkok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.